Aziza Sarah Anissa. Saya akan menjelaskan mengenai materi IPA yang ada di SD berkaitan dengan cahaya beserta sifat-sifatnya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari cahaya itu. Nah, di sini saya sudah menuliskan bahwa cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dihasilkan oleh suatu benda atau disebut dengan sumber energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang elektromagnetik ini dapat merambat dalam ruang yang hampa udara atau disebut dengan vakum. Nah, di sini sumber cahaya seperti bisa kita contohkan seperti cahaya matahari. Nah, ada senter, lilin, lampu dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber cahaya. Nah, selanjutnya setelah pengertian kemudian contoh sumber cahaya seperti apa, kita lanjut ke sifat-sifat cahaya. Di sini ada 5 sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Maksudnya di sini cahaya merambat lurus bisa kita contohkan seperti sumber cahaya, misalnya pada kehidupan sehari-hari, sinar matahari di pagi hari itu akan masuk ke dalam ventilasi atau lubang-lubang yang ada di rumah kita sehingga cahaya itu merambat lurus ke dalamnya. Nah, yang kedua ada cahaya dapat dipantulkan. Di sini bisa kita ambil contoh cermin, karena cermin merupakan suatu benda yang bisa memantulkan cahaya. Dan yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Bisa kita contohkan seperti kertas bening yang kita teralam itu akan terlihat cahaya akan menembus benda bening itu. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau disebut dengan dibelokkan. Di sini maksudnya bisa kita ambil contoh dasar kolam renang itu akan terlihat dangkal karena adanya sinar matahari yang mengenainya. Nah, itu bisa merupakan salah satu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kemudian yang kelima ada cahaya dapat diuraikan. Di sini bisa kita ambil contoh pelangi. Pelangi merupakan peristiwa terjadinya penguraian cahaya atau disebut dengan dispersi, di mana dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi beberapa cahaya seperti adanya cahaya yang berwarna merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai 5 sifat-sifat cahaya ini, selanjutnya saya akan melakukan percobaan atau sebuah praktik untuk membuktikan dari sifat-sifat cahaya ini. Sekian dari penjelasan materi cahaya beserta sifat-sifatnya. Jangan lupa tonton video yang berisi percobaan dari pembuktian sifat-sifat cahaya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan sifat-sifat dari cahaya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat atau membuktikan sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Di sini sudah tersedia sumber cahaya yaitu berupa senter. Kemudian saya menggunakan media kardus. Kardus di sini sudah saya lubangi, kardus yang pertama, kemudian kardus yang kedua saya lubangi, dan kardus ketiga tidak saya lubangi. Nah, langsung saja kita melakukan sebuah percobaan. Saya menyalakan senter menuju lubang kardus yang pertama, menuju yang kedua, kemudian sampai pada kardus yang ketiga. Nah, di sini cahaya merambat melalui lubang pada kardus yang pertama, kemudian yang kedua, menuju kardus yang ketiga yang tidak memiliki lubang. Nah, di sini sudah jelas bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, apabila kita pindah kardus yang ketiga yang tidak memiliki lubang ini ke barisan yang pertama. Nah, di sini kita lihat cahaya pada kardus pertama. Kemudian kita lanjut pada kardus kedua, tidak ada cahaya sama sekali karena tidak ada lubang tempat masuknya cahaya menuju kardus yang kedua dan yang ketiga. Nah, jadi apabila kita kembalikan lagi, maka cahaya itu akan masuk ke lubang-lubang ini, ke lubang kardus pertama, kedua, dan menuju yang ketiga. Jadi begitulah pembuktian untuk sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Sekian.
Selanjutnya, saya akan melakukan sebuah percobaan untuk sifat cahaya yang kedua. Di sini sifatnya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Di penjelasan sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa cahaya dapat dipantulkan itu bisa kita menggunakan sebuah benda yaitu cermin. Nah, di sini sudah terdapat cermin bahwa cermin itu bisa memantulkan sebuah cahaya. Di sini saya menggunakan sumber cahaya berupa senter. Nah, langsung saja kita melakukan sebuah percobaan. Nah, di sini terdapat cermin. Kemudian senter sebagai sumber cahaya, kita langsung saja nyalakan senter menuju cermin. Nah, di sini terdapat sudah pantulan cahaya dari senter menuju cermin dan dipantulkan lagi ke papan tulis. Nah, di sini terbukti bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, untuk percobaan ini sudah jelas bahwa cahaya itu memiliki sifat dapat dipantulkan. Kita bisa menggunakan sebuah cermin untuk membuktikan cahaya itu dapat dipantulkan. Sekian untuk percobaan dari sifat cahaya yang kedua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga untuk sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah gelas plastik yang berwarna bening. Kemudian sumber cahaya kita menggunakan senter kembali. Nah, langsung saja kita akan buktikan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, bisa kita langsung bahwa kita nyalakan sebuah senter sebagai sumber cahaya ke benda bening ini akan menembus benda bening itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Kita sudah melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini sumber cahaya kita arahkan ke benda bening, sebuah gelas plastik yang berwarna bening, tembus menuju papan tulis cahayanya. Nah, jadi terbukti bahwa cahaya itu memiliki sifat dapat menembus benda bening. Sekian untuk percobaan dari sifat cahaya yang ketiga. Selanjutnya untuk percobaan sifat cahaya yang keempat, bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pada penjelasan sebelumnya saya sudah mengatakan bisa kita contohkan dengan menggunakan contoh dasar kolam yang disinari oleh sinar matahari akan terlihat dangkal, padahal kenyataannya tidak. Nah, di sini kita juga bisa membuktikannya menggunakan sebuah gelas yang berisi air, kemudian pensil yang kita masukkan ke dalam air. Nah, di sini terlihat bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pensil ini akan terlihat bengkok, padahal aslinya tidak. Nah, di sini bisa dibuktikan bahwa cahaya memiliki sifat bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Sekian untuk percobaan sifat cahaya yang keempat. Terima kasih. Selanjutnya untuk percobaan yang terakhir terhadap sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Pada penjelasan sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa peristiwa pelangi, karena pada pelangi itu terdapat proses dispersi, di mana dispersi merupakan sebuah penguraian cahaya putih menjadi beberapa macam cahaya, seperti cahaya warna merah, warna jingga, warna kuning, warna hijau, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya melakukan sebuah percobaan menggunakan sebuah benda, yaitu kaset. Nah, kaset di sini bisa kita membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Langsung saja, saya akan melakukan sebuah percobaan. Nah, di sini bahwa di kaset ini disinari oleh cahaya akan membuat cahaya itu teruraikan menjadi beberapa warna. Nah, lihat kaset akan jelas bahwa cahaya menjadi beberapa macam, seperti warna hijau, warna ungu, warna merah, dan lain sebagainya. Jadi terbukti bahwa cahaya itu
dapat diuraikan. Nah, untuk percobaan yang terakhir ini bahwa terbukti bahwa sifat cahaya dapat diuraikan. Kita bisa menggunakan media kaset sebagai contohnya. Sekian dari percobaan atau pembuktian dari sifat cahaya. Nah, sebelum saya menutup video ini, saya akan menyimpulkan cahaya beserta sifat-sifatnya, di mana cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dihasilkan oleh suatu benda atau disebut dengan sumber cahaya. Sumber cahaya di sini bisa berupa matahari, senter, lilin, lampu, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengeluarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik itu dapat ditangkap oleh mata. Nah, sehingga menghasilkan sebuah cahaya yang dapat dilihat oleh mata. Nah, adapun sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Nah, dari kelima sifat ini, kita sudah melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan media yang sederhana. Sekian dari video saya. Saya Hiza Sara Anissa. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal yang belum dimengerti, mohon maafkan. Karena kekurangan itu dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.